Shalom KKS yang taat dan setia. KKS pernah melihat badai. Badai COVID mungkin bisa memberikan gambaran betapa ngerinya badai tersebut. Tapi ketika kita punya tempat untuk berlindung, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena perlindungan kita adalah tangan Tuhan, pemilik alam semesta yang ketika kita berseru kepadanya, Dia akan datang. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. KKS, pastikan kita punya password dalam nama Yesus dan punya SIM card Roh Kudus sebagai penghubung frekuensi kita menuju kerajaan surga. Maka kita bisa memanifestasikan kehadiran Tuhan dan para malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita dari segala macam bahaya. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang benar menjadikan tubuhnya kemah Roh Kudus, artinya melekat jadi satu dengan Tuhan. Itulah yang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar tidak akan tertimpa malapetaka karena janjinya ya dan amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Peremajaan kembali. Istilah itu tidak asing bagi kaum perempuan yang sangat peduli dan mendandani wajahnya agar tetap kelihatan awet muda. KKS, Tuhan itu juga adalah Allah yang suka dengan revitalisasi. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. KKS, Daud memiliki penglihatan bahwa orang benar semakin tua itu semakin sehat, segar, berbuah lebat seperti pohon kurma, dan memberitakan Tuhan benar bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi, biarlah ini menjadi iman kita, bahwa
makin tua justru makin sehat. Jangan pernah punya bayangan masa tua tidak berdaya, kena stroke, dan diam di rumah. Mari hilangkan itu dari pikiran kita. Pikirkan bahwa Tuhan sanggup meremajakan tubuh kita dan sampai tua tetap sehat dan bekerja buat kerajaan surga. Mazmur 92 ayat 1-15. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari renungkan kembali tentang revitalisasi yang dibuat Tuhan untuk umat-Nya. Seharusnya sampai tua tetap sehat dan bekerja untuk Tuhan. Lantas, mengapa banyak yang masih usia di bawah 50 tahun sudah sakit, lemah, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, hanya sibuk meratapi nasib? Sebab lebih memilih hatinya dipenuhi batu-batu kekerasan hati, semak duri, kepahitan, kekhawatiran, tentang tipu daya kekayaan. Maka izinkan Roh Kudus yang merupakan akses untuk kita menikmati segala penyediaan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Maka kita akan menjadi manusia ilahi yang tidak bisa disentuh oleh sakit penyakit dan kuasa kegelapan. Coba kita lihat Musa. Musa itu sehat, kuat, bahkan saat usianya 120. Tuhan mau kita sehat. Itu adalah rancangan, rencana, dan kerinduannya bagi kita, anak-anaknya. Terapkan itu di benakmu. Terima sebagai kebenaran dan berjalanlah dalam kebenarannya. Amin.